Halo para sahabat Montfortan dimanapun berada. Pada video kali ini kami akan menyajikan secara singkat mengenai spiritualitas Montfortan dalam karya-karya kerasulan, baik karya kerasulan Montfort sendiri maupun karya kerasulan para Montfortan di Indonesia. Adapun poin yang akan dijelaskan oleh para frater kemudian nanti, yang pertama relasi Santo Montfort dengan Yesus, dan yang kedua Yesus Kristus dalam karya Santo Montfort atau karya kerasulan Montfort, dan yang ketiga Yesus Kristus dalam karya kerasulan para Montfortan di Indonesia, dan yang keempat adalah menghadirkan Yesus dalam konteks. Dan dari beberapa poin ini akan dijelaskan oleh para frater nanti. Untuk itu simak video ini sampai habis. Pertama-tama kita perlu mengenal bagaimana relasi Montfort dengan Yesus Kristus. Baginya Yesus Kristus adalah sang kebijaksanaan abadi yang menjelma dalam rahim Maria. Konkretnya bagaimana relasi Montfort dengan Yesus? Yang pertama, melalui hidup doa Montfort yang sangat mendalam. Montfort semasa hidupnya memiliki relasi yang personal dengan Yesus Kristus melalui hidup doa. Hidup doa ini sangat nampak. Pertama, melalui penghayatan Ekaristi. Kemudian, melalui kontemplasi terhadap kitab suci. Dan yang ketiga, devosi yang khusus kepada Bunda Maria. Montfort memilih Bunda Maria sebagai calon yang sempurna kepada Yesus Kristus. Nah, yang kedua adalah mati raga. Untuk sampai kepada relasi personal dengan Yesus Kristus, Montfort juga memiliki cara tersendiri, yakni melalui mati raga yang total, pengosongan diri, lalu kemudian membiarkan Yesus bekerja dan berkarya dalam diri Montfort. Dan yang ketiga adalah penghayatan ketiga nasihat Injil, yakni kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Karena Montfort adalah seorang imam dan religius, dia sungguh-sungguh menghayati ketiga nasihat Injil ini, yakni dalam kemiskinan, dalam ketaatan, dan dalam kemurnian. Nah, dari ketiga poin ini dapat disimpulkan bahwa Montfort memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus Kristus. Buahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sangat tampak kemudian dalam seluruh karya perutusannya. Sekarang kita memasuki sub-poin yang kedua, yakni Yesus Kristus dalam karya kerasulan Santo Montfort. Salah satu ungkapan yang terkenal dari Santo Montfort, yakni mengenal segala-galanya tetapi tidak mengenal Yesus Kristus sama dengan tidak mengenal apa-apa. Ungkapan ini mau mengatakan dalam Yesus Kristus ada segala-galanya, dan juga mengungkapkan relasi yang dalam antara Santo Montfort dan Yesus Kristus. Dari ungkapan ini kemudian juga kita menemukan dua karakter dalam diri Santo Montfort. Yang pertama, Santo Montfort sebagai pewarta Yesus Kristus dan Injilnya. Dan yang kedua, Santo Montfort sebagai pelaku firman itu sendiri. Pada poin pertama, kita menemukan bahwa dalam seluruh karya kerasulan Santo Montfort, tujuan utama yang ia mau capai adalah Yesus Kristus semakin dikenal di mana-mana. Untuk itu, ia sungguh-sungguh mewartakan Yesus Kristus itu dan juga mewartakan Injilnya kepada orang-orang yang ia layani. Hal ini nampak misalnya dalam katekese yang ia lakukan, dalam misi umat atau misi keliling yang ia lakukan, dan juga dalam pelayanannya terhadap orang-orang kecil. Di situ ia sungguh-sungguh mau menghadirkan Yesus untuk orang-orang yang ia layani. Dan yang kedua, sebagai pelaku firman, Santo Montfort tidak hanya berhenti sebatas pewarta, tetapi ia juga sungguh-sungguh menghayati apa yang ia wartakan.
menghidupi Yesus Kristus itu dalam dirinya. Dan hal ini kemudian memunculkan dalam diri Montfort sifat-sifat Yesus seperti solider, peka, prihatin, dan gelisah dengan orang yang ia layani. Hal ini kemudian nampak ketika Santo Montfort melayani orang-orang miskin. Santo Montfort dalam karyanya ia juga terlibat aktif untuk memberikan penghiburan, kekuatan dan harapan, serta memberi makan dan pakaian dan perlindungan terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang kecil. Dan di sini Santo Montfort sungguh-sungguh menghayati apa yang dikatakan oleh Yesus, yakni apa yang kau lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Pada bagian yang ketiga ini kita berbicara mengenai pelayanan dan juga perutusan para Montfortan di Indonesia. Kehadiran para Montfortan selama 82 tahun di Indonesia telah memberikan sumbangsih berkaitan dengan perutusan dan pelayanan mereka terhadap pertumbuhan dan perkembangan iman umat di Indonesia. Ada dua model pelayanan dan juga perutusan para Montfortan, yakni pelayanan di bidang kategorial dan juga pelayanan di bidang parokial. Di bidang kategorial, para Montfortan memiliki dua komunitas biara, yakni komunitas Santo Montfort Menyorai dan juga komunitas Teosoli di Putusibau. Komunitas ini biasa kami sebut sebagai rumah misi. Karena di dua tempat ini, para Montfortan melakukan pelayanan mereka di bidang kategorial, terutama berkaitan dengan pelayanan di bidang misalnya retret, rekoleksi, pendampingan anak-anak, remaja, kaum muda, OMK, dan sebagainya. Kemudian melakukan kursus persiapan perkawinan Katolik dan sederetan kegiatan-kegiatan kategorial lainnya. Selain pelayanan di komunitas, mereka juga sering melakukan misi keliling dari stasi ke stasi untuk melayani umat yang mungkin tidak terjangkau pelayanannya oleh pastor paroki setempat. Nah, semua ini dilakukan tentu saja sudah diagendakan sebelumnya, terutama berkaitan dengan pelayanan mereka selama setahun ke depan. Selain berkarya di bidang kategorial, para Montfortan Indonesia juga berkarya di bidang parokial. Untuk diketahui, mereka berkarya di 5 keuskupan di Indonesia, yakni di Keuskupan Sintang, mereka berkarya di 4 paroki, yakni paroki Putusibau, kemudian paroki Santo Antonius Padua Mendalam, paroki Epifani di Siut, dan juga paroki Maria Ratu Rosari Lebang. Kemudian di Keuskupan Pontianak, mereka berkarya di 1 paroki, yakni paroki Santo Montfort Samalantang. Sementara di Keuskupan Malang, mereka berkarya di 1 paroki, yakni paroki Santo Antonius Padua Pasuruan. Kemudian di Keuskupan Palangkaraya, mereka berkarya di 2 paroki, yakni paroki Santo Montfort Pirbutong dan juga paroki Santo Petrus Canusius Kandui. Sementara di Keuskupan Ruteng, mereka berkarya di 2 paroki, yakni paroki Santo Montfort Poco dan juga paroki Santo Antonius Padua Beli. Selain berkarya di bidang parokial, para Montfortan juga mengutus imamnya untuk berkarya di seminari menengah sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai formatur. Selain berkarya di Indonesia, para Montfortan Indonesia juga mengutus para imamnya untuk berkarya atau bermisi di luar negeri. Misalnya, ada yang bermisi di Papua Nugini, ada yang bermisi di daratan Eropa, dan juga ada yang bermisi di Amerika Latin. Pada poin yang keempat ini, kita akan berbicara mengenai menghadirkan Yesus dalam konteks
Hal ini berarti bahwa segala karya perutusan, karya pewartaan dan pelayanan yang dilakukan oleh para Montfortan sungguh-sungguh mau menunjukkan Kristus sebagai pribadi yang selalu hidup dekat dengan kita, bukan pribadi yang jauh dari kita. Karya kerasulan yang dilakukan oleh para Montfortan seperti melakukan turne ke kampung-kampung, ke berbagai stasi dan berbagai tempat di pedalaman, mengunjungi umat untuk mendengarkan sharing dari mereka, terutama segala persoalan dan permasalahan yang mereka alami, mengunjungi orang-orang yang sakit, dan juga berbagai karya kerasulan lainnya, mau menggambarkan bahwa kehadiran para Montfortan itu sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang berbelas kasih. Kristus sebagai pribadi yang maha rahim, yang mau menolong, yang mau membimbing, dan mau hidup dekat dengan umat yang membutuhkan pertolongannya, yang membutuhkan belas kasihannya. Para sahabat Montfortan dimanapun berada, demikianlah video yang kami buat. Semoga dari penjelasan singkat dari kami dapat menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Puji dan syukur bagi Tuhan yang kuasa, karena besar belas kasih cintamu. Ku serahkan seluruh jiwa ragaku dalam